Brock Lesnar dan Roman Reigns return di Raw hari ini. Maxxine Dupri berhasil menjadi Intercontinental Champion yang baru. Dolph Ziggler comeback buat ikut di turnamennya John Cena. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 18 November 2025. Raw hari ini dibuka dengan John Cena yang kita semua tahu bakal jadi malam terakhirnya bertanding di Monday Night Raw. Momen itu emosional banget, tapi ya nggak bertahan hening lama. Soalnya begitu Cena coba ngebentuk suasana, Dominic Mysterio nongol. Dan kali ini dia nyela Cena di malam paling penting sepanjang karirnya di Raw. Si Triple A Mega Champ bilang Cena tuh selalu dikasih jalan mulus dan dia nuntut rematch buat gelar Intercontinental. Tapi Dom pengen tandingnya di Survivor Series di San Diego di kampung halamannya. Cena pun setuju, tapi Cena juga pengen berantem hari ini. Dan disitulah perangkapnya kebuka. Finn Balor dan Jerry McDonough muncul. Cena siap ngelawan 3 lawan 1, tapi faktor jumlah mulai ngalahin dia. Sampai Sheamus dan Rey Mysterio bantu Cena kelarin The Judgment Day. Begitu semuanya bubar, Cena ngumumin, langsung aja kita gas sekarang juga. Pertandingan six-man tag di Madison Square Garden. Begitu balik dari iklan, matchnya udah panas. Judgment Day ngurung Sheamus dan bikin dia kesakitan, tapi Celtic Warrior akhirnya lolos dan bikin Rey Mysterio masuk langsung ngegas. Dom terus nemuin cara buat narik Rey balik, nyandung Rey, mancing Rey, ngasih kesempatan ke Balor buat ngasarin Rey di luar ring. Terus akhirnya Cena masuk dan arena pun meledak. Tapi Judgment Day nggak mau tumbang gitu aja. Semua orang ngehajar seseorang, semua orang kena hajar balik, dan entah gimana Cena masih bisa kick out. Dan habis itu ada Triple 10 Beats of Bodhrán disusul sama 5 Knuckle Shuffle rame-rame. Rey ngasih Double 619, Sheamus ngasih Bro Kick, dan Cena nutup dengan satu attitude adjustment terakhir ke Jerry McDonough untuk memenangkan pertandingan. Suasana di Madison Square Garden tuh gila banget. Coba aja aku bisa ada di sana, tapi harga tiket WWE sekarang udah sadis banget. Banyak momen yang terjadi di match ini dan menurutku itu menghibur banget. Pokoknya pertandingan pembuka ini seru parah. Backstage, Adam Pearce dan Nick Aldis lagi debat soal Drew McIntyre pas Paul Heyman nongol kayak ular. Dia ngasih Pearce sebuah folder misterius sambil bilang kalau kekacauan itu tuh belum apa-apa dibanding apa yang bakal terjadi. Terus The Judgment Day kelihatan ribut lagi di ringside bareng Souls, Skatebo, dan para Giants. Jelas mereka belum selesai bikin onar. Di ring, Jackie Redmond bahkan belum sempat nanya apa-apa sebelum Nikki Bella langsung nyergap Women's World Champion Stephanie Fugger. Dan Nikki bukan cuma nyerang, dia ngasih pernyataan. Dia ngambil title-nya dan bilang dia balik bukan buat nongkrong doang, tapi buat ngambil alih divisi yang menurutnya emang milik dia. Segmen heel Nikki Bella ini simple tapi efektif. Setelah John Cena goodbye yang ngambil hampir seluruh jam pertama Raw, segmen cepet kayak gini lumayan bikin ritme balik dengan smooth. Backstage, Bayley dan Lyra Valkyria lagi jalan pas ketemu WWE Women's Tag Team Champions, The Kabuki Warriors. Asuka bilang dia siap lupain masa lalu dan ngajak Bayley jadi anggota kelima mereka buat War Games. Bayley ketawa dan bilang enggak. Asuka kesel, Kairi Sen bilang you can see me, Valkyria bilang dia bangga sama Bayley. Tapi dari ekspresi Bayley kelihatan moodnya berubah. Bayley tiba-tiba nyebut Lyra idiot. Terus Solo Sikoa masuk ke arena bareng Tala Tonga, siap tanding di Last Time Is Now turnamen. Lawannya itu Dolph Ziggler. Ziggler langsung nembak cepat, drop kick, neckbreaker, diving elbow drop, sampai ngunci STF ala Cena. Walaupun Solo selalu lawan balik dengan power, Ziggler tetap ngegas, kasih V-Mauser, DDT, dan akhirnya zigzag yang hampir bikin dia menang. Tapi Solo masih bertahan, ngeblok switchin music, terus tiba-tiba Solo ngasih satu Samoan Spike yang brutal untuk memenangkan pertandingan. Aku sempat mikir bakal ada kejutan dengan bikin Dolph Ziggler yang menang, tapi ya nggak kejadian. Mereka jelas gak mau kasih kemenangan ke non-superstar WWE, walaupun bakal keren banget kalau Ziggler yang menang di match kayak gini. Tapi emang udah cukup sih, Ziggler juga dikasih momen buat bersinar. Ziggler bakal jadi tambahan bagus kalau balik full time roster, tapi ya udah, Solo Sikoa yang lanjut ke ronde berikutnya.
Alexa Bliss lagi berdiri di ring, curhat beneran soal rasa keselnya karena Charlotte Flair ngilang gitu aja di momen ketika Alexa ngerasa mereka tuh lagi ngebangun hubungan lagi. Tapi sebelum Bliss sempat buka semua unek-uneknya, The Kabuki Warriors nongol bareng Nia Jax dan Lash Legend. Asuka teriak langsung di muka Bliss, Jax ngajak Bliss karena dia sendirian, dan tiba-tiba Rhea Ripley muncul bareng Io Sky, tapi tetap kalah jumlah. Baru deh, Charlotte Flair akhirnya lari turun ke ring, bawa kendo stick langsung hajar Jax dan Legend tanpa ampun, ngedorong Lash keluar ring sebelum bantuin Bliss buat berdiri. Dan di momen itu, Flair ngelihat Ripley dan Sky dengan tatapan yang ya kalian bisa nilai sendirilah. Jelas banget Charlotte Flair bakal masuk ke tim babyface, dan ini cuma bagian dari pembangunan cerita buat nunjukin kalau Flair sebenarnya peduli sama Alexa Bliss. Mereka bisa aja bikin 4 lawan 4 war games tapi grafiknya kelihatan kayak 5 lawan 5 dan itu malah lebih keren. Dan tolong stop lah sorakin word. Udah 20 tahun lebih coy. Kasihlah para bintang kesempatan buat ngomong. Apalagi kalau yang ngomong itu babyface kayak Alexa Bliss. Habis itu kita langsung gas ke pertandingan gelar Intercontinental antara Becky Lynch lawan Maxxine Dupri. Dan dari bel pertama Maxxine gak main-main. Dia nyerang duluan, nyikat Becky dengan big boot yang hampir bikin dia menang dalam hitungan detik. Becky coba balikin kontrol, mulai ngebully, ngegas ke wasit dan kelihatan makin frustasi. Tapi Maxxine gak mundur. Maxxine kelihatan kayak udah pelajarin semua gerakan Becky dan terus dorong pace match-nya. Terus, Becky kelihatan mau curang buat menang, mau ngelepas turnbuckle sambil ngebentak Jessica Carr. Dan disitulah AJ Lee keluar, ngalihin perhatian Becky, dan Maxxine langsung manfaatin momen itu kasih diving crossbody untuk memenangkan pertandingan. Maxxine Dupri di Madison Square Garden ngalahin Becky Lynch dengan AJ Lee di sisinya. Becky kelihatan nyaris jadi gila waktu kembang api meledak buat penobatan Maxxine sebagai juara Women's Intercontinental yang baru. Wow! Beneran gak nyangka sama sekali ini bakal kejadian. AJ Lee balik dan ngedistract Becky Lynch, bikin Maxxine Dupri menang Intercontinental title. Matchnya emang gak sepanjang beberapa match mereka sebelumnya, tapi tetap fun banget dengan hasil yang bikin kita kaget pas Maxxine jadi juara. Becky juga sebenarnya gak perlu pegang gelar lama-lama sih, jadi timingnya pas. Senang juga ngelihat Maxxine udah kerja keras dan makin bagus di ring. Dan Becky sama AJ kayaknya bakal jadi 2 anggota terakhir tim di Women's War Games. Maxxine bahkan belum sempat nafas sebelum Jackie Redmond ngehampiri dia di backstage. Dan AJ langsung bilang kalau dia balik bukan buat nostalgia. Dia balik karena dia benci tukang bully. Dan Becky nyalain api yang gak dia prediksi. Tapi sebelum AJ bisa ngejelasin lebih jauh, Rhea Ripley datang dan minta ngobrol berdua. Sementara itu, di Last Time Is Now turnamen, Javon Evans masuk ke ujian terbesar karirnya lawan Gunther. Javon sama sekali nggak nunjukin rasa takut, dia nge-slap Gunther, ngechop dia, dan ngelawan semua usaha dominasi Gunther dengan atletisme yang keren banget. Gunther, dia robek-robek kaos Evans, ngurung dia di Boston Crab, tapi Evans tetap ngelawan, tetap nyoba, tetap counter. Tapi kalau Gunther udah mutusin mau nutup match, ya selesai sudah. Sleeper suplex, powerbomb yang bikin ring bergetar, dan sleeper hold terakhir buat maksa Evans step out. Pertandingannya tuh seru banget. Aku kangen sama Gunther, dan Javon Evans juga luar biasa banget buat bintang yang umurnya masih 21 tahun. Gunther itu udah jadi favorit kuat buat menang di turnamen ini, dan kayaknya mereka tetap mau dorong dia ke final. Mudah-mudahan banyak orang yang belum tahu Javon Evans jadi bakal ngikutin dia ke NXT, karena bocah ini tuh berbakat dan enjoyable buat ditonton. Terus, Paul Heyman nongol di ring bareng Logan Paul, Drew McIntyre, Bron Breakker, dan Bronson Reed. Terus, CM Punk keluar, The Usos juga datang, dan Cody Rhodes pun gabung sama mereka. Belum sempat Heyman senyum sombong, baku hantam langsung pecah. Punk dan Logan Paul langsung saling hajar, terus arena langsung meledak waktu Brock Lesnar muncul. Lesnar langsung ngebantai Punk dengan suplex, ngelempar dia keluar ring, terus berdiri face to face sama Cody Rhodes. Lesnar banting Cody dengan 2 German suplex dan nendang dia keluar ring. Dan waktu kelihatannya The Beast bakal nutup Raw dengan dominasi total, Roman Reigns tiba-tiba comeback. Roman jalan ke ring dan berdiri face to face sama Lesnar untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Lesnar nyerang duluan, tapi Reigns ngebalas dengan Superman Punch yang bikin The Beast jatuh keluar ring. Dan dari situ kekacauan meledak total. Reigns hajar Bronson Reed dengan Superman Punch sebelum nge-spear dia sampai nembus barikade. Jalan menuju Survivor Series bakal brutal abis. Segmen penutup yang kuat banget dengan 2 comeback besar, Brock Lesnar dan Roman Reigns.
Kayaknya ini keempat kalinya tahun ini Roman Reigns itu balik dengan cara yang mirip kayak gini. Tapi ya kalau masih works, gas comeback terus aja. War Games setahun ini monster banget line-up-nya sih, jadi nggak sabar buat nonton. Dari awal sampai akhir, Raw kali ini layak banget ditonton. Berasa gede, penuh momen besar, terutama John Cena dan 2 comeback gede di ending. Jangan lupa kejutan kemenangan dari Maxxine Dupri, terus Dolph Ziggler dan Javon Evans juga tampil keren banget. Aku suka banget episode Raw hari ini. Secara keseluruhan, ini Raw dengan kualitas yang tinggi. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscriber si bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible.